ketiga dari Cross Zero yang rilis pada tahun 2014. Setting waktunya diambil pasca kelulusan Genji dan kawan-kawan. Tentu Suzuran membutuhkan sosok penguasa yang baru. Akankah si pendiam Kaburagi Kazeo mampu melakukannya? Tak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai. Film dimulai dengan adegan seorang anak yang diantarkan ibunya ke sebuah panti sosial yang kemudian ia tinggalkan begitu saja. Loncat ke 10 tahun kemudian, anak itu sudah tumbuh dewasa menjadi siswa SMA sebagai tokoh utama di film ini yang bernama Kaburagi Kazeo. Karena suatu masalah, Kazeo pindah dari sekolah lamanya ke Suzuran. Di hari pertamanya, ia bertemu dengan 3 anak Suzuran yang masing-masing dari kiri bernama Momo, Ogisu, dan Iwata yang juga sedang berangkat menuju Suzuran. Sebagai anak baru, Kazeo bertanya di manakah letak SMA Suzuran, tapi ketiga anak ini tidak menyambutnya dengan baik dan malah menantangnya. Sampai sebuah mobil tiba-tiba melintas dan hampir saja menabrak mereka. Sempat terjadi slow motion, di mana Kazeo menatap anak di dalam mobil yang diketahui bernama Kagami Ryohei. Di Suzuran sendiri tengah heboh karena hari ini adalah acara penentuan siapakah yang pantas menjadi penguasa Suzuran. Terlihat di depan gerbang, anak-anak senior memblokade anak-anak lain yang mencoba masuk ke dalam sekolah. Ryohei bersama mobilnya menerobos kerumunan itu yang diikuti oleh Kazeo. Kazeo menyuruhnya untuk meminta maaf karena hampir menabrak orang. Namun Ryohei tidak memperdulikannya lalu memaksa masuk dengan melompat ke dalam pagar yang juga kembali disusul oleh Kazeo. Sementara itu di dalam sekolah, 2 kandidat terkuat pemimpin Suzuran hendak berduel menentukan siapa yang lebih layak. Sepertinya ada perubahan peraturan dari 2 film pendahulunya ya, dimana kalau zaman Genji, untuk memperebutkan kekuasaan 2 kelompok harus berperang dan melibatkan banyak anggotanya. Namun kini perang kelompok hanya cukup diwakili dengan pemimpinnya saja. Kembali ke cerita, sang penantang bernama Takagi Tetsuji melawan sang juara bertahan bernama Toru Goura. Tapi alih-alih mirip preman yang berwajah sangar, menurut saya Goura ini lebih mirip Dodit Mulyanto ya. Sayangnya pertarungan jauh dari kata seimbang, karena hanya dengan sekali pukul Goura dapat menumbangkannya. Dengan ini secara resmi ialah sang penguasa sekaligus menjadi yang terkuat di Suzuran. Sementara itu Ryohei yang tadi menerobos sudah sampai ke tempat arena, di mana terlihat dari belakang Kazeo masih berusaha mengejarnya. Tetapi setelah sampai di dalam, Kazeo dikejar anak buah Goura yang tak terima blokadenya diterobos. Ia pun menjambaknya, membuat Kazeo emosi dan mengalahkannya hanya dengan sekali pukulan. Sontak semua siswa pun tercengang dan mengetahui kalau pria di hadapannya adalah Kaburagi Kazeo, siswa terkuat di sekolah lamanya yang sekarang pindah ke Suzuran. Singkat cerita, Kazeo berteman dengan geng Ogisu, 3 anak di awal film tadi ya. Kemudian Ogisu menjelaskan struktur kekuatan di Suzuran yang diklasifikasi berdasarkan nilai, di mana nilai tertinggi saat ini dipegang oleh Goura. Di posisi kedua ada Takagi yang kini menjadi pengikutnya karena pagi ini sudah dikalahkan telak. Di posisi ketiga ada Tarashima Soshi, keempat Honda, dan peringkat kelima adalah Kazeo. Namanya langsung naik setelah ia membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan pemegang peringkat kelima sebelumnya dengan pukulan tanpa bayangannya. Namun tetap saja, Rindaman masih menjadi orang terkuat dengan nilai yang tidak diketahui. Bahkan ia mendapatkan julukan untouchable, karena sejauh ini hanya Genji lah yang bisa menyentuhnya. Sementara itu, Ryohei juga langsung naik daun setelah dengan mudahnya menaklukkan sebuah kelas di sekolah itu. Di tempat lain, terlihat Banken bersantai memasuki sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan Makise yang membuat ini menjadi pertemuan pertamanya setelah sekian lama. Makise lalu mengajak Banken bekerja di tempatnya, yaitu sebuah showroom mobil bekas yang bernama Nakata Auto yang merupakan peninggalan dari ayah angkatnya. Pada awalnya Banken menolak karena ia merasa tidak yakin dengan tempat yang sudah kusam itu. Namun seketika ia berubah pikiran setelah melihat pesona ayah, seorang janda anak satu yang merupakan anak dari si pemilik showroom. Di hari pertama kerja, dengan penuh semangat ia berusaha sebaik mungkin dan berhasil menjual mobil pertamanya. Setelah itu mereka pun mengadakan acara makan-makan untuk merayakan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Sota anak dari ayah pulang sekolah dengan diantar 3 orang yang sepertinya bukan orang baik. Makise lalu menjelaskan kepada Banken bahwa orang-orang itu adalah anggota Yakuza klan Otsu. Mereka datang untuk membeli mobil di showroom ini dengan harga murah, kemudian menjualnya ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi.
Pokoknya mereka itu orang jahat lah. Sebagai mantan anggota Yakuza, Bang Ken datang ke tempat Naraoka yang merupakan pemimpin sementara dari klan Otsu. Sekaligus ternyata mereka ini adalah teman lama. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Ken pun memohon agar klan Otsu bersedia melepaskan showroom Nakata Auto. Sayangnya permohonannya ditolak, Naraoka malah menyuruh Bang Ken untuk membantunya membujuk ayah menjual showroom itu karena ia berencana membangun tempat strategis tersebut menjadi tempat perjudian dan prostitusi. Di sana juga diperkenalkan karakter baru bernama Fujiwara. Ia dikeluarkan dari sekolahnya karena membakar seorang siswa dalam sebuah perkelahian dan mematahkan tangan polisi. Kini pasca keluar dari penjara, ia bergabung dengan Yakuza klan Otsu. Sebelum pergi, Bang Ken juga sempat berpapasan dengan Kagami Ryohei. Bang Ken menyapanya karena dulu ia sempat menjadi pengasuh Ryohei saat masih kecil. Sayangnya Ryohei cuek dan mengatakan kalau ia sama sekali tak ingat dengan pengasuh masa kecilnya itu. Di sebuah bar, terlihat Kazuo bersama Ogisu sedang berbincang-bincang membicarakan mengenai keinginan Ogisu untuk menguasai susuran. Namun ia sadar dengan kemampuannya yang sangat mustahil bisa mewujudkan hal tersebut. Kini setelah melihat potensi dari Kazuo, ia pun menyarankannya agar Kazuo menguasai susuran dan bisa berdiri di puncak. Sayangnya Kazuo mengatakan kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Bahkan sudah lama ia lebih memilih menghindari perkelahian. Di tengah obrolan mereka, datanglah geng dari sekolah SMA Industri Kurosaki yang dipimpin oleh Shibata. Di dalam keramaian itu, Shibata terlibat perseteruan dengan Momo, teman dari Ogisu, sehingga terjadilah baku hantam. Momo yang babak belur kemudian mengadu hal ini kepada Ogisu. Sekilas terlihat trauma Kazuo ketika melihat darah di kepala Momo mengingatkannya dengan almarhum sang ayah yang juga berdarah-darah di masa kecilnya. Seketika Kazuo pun emosi dan turut masuk ke dalam perkelahian. Tak ingin ketinggalan, Ogisu pun juga menjadi bersemangat untuk ikut ambil bagian. Satu persatu Kazuo menumbangkan lawannya, begitu pula Shibata. Sampai mereka pun bertatap muka dan nyaris mulai baiwan. Sayangnya hal itu tidak terjadi karena terdengar suara sirine mobil polisi yang mendekat ke bar tersebut. Mereka pun sepakat untuk keluar dan mencari tempat yang aman untuk melanjutkan baku hantamnya. Tapi setelah di luar, Shibata enggan melanjutkan perseteruan dan malah menawari Kazuo sebatang rokok Grendel. Shibata mengatakan kalau Kazuo ini mengingatkannya kepada kawan lamanya. Kemudian sama halnya dengan Ogisu, Shibata juga menyarankan agar Kazuo bisa menguasai susuran. Dan jawabannya pun juga tidak berubah, karena ia sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam itu. Besoknya di SMA Industri Kurosaki, Shibata tengah melakukan seleksi untuk menerima anggota baru dengan cara para siswa baru disuruh saling baku hantam untuk melihat potensi mereka. Tetapi kemudian acara tersebut teralihkan setelah mendengar suara geberan motor di luar gedung. Setelah dicek, ini adalah ulah Fujiwara dan gengnya. Dari sini terungkap bahwa tempat ini adalah sekolah lamanya Fujiwara, dan siswa yang dulu ia bakar tak lain adalah Shibata. Adapun tujuan ia datang ke sini hanya untuk pamer, karena sekarang ia sudah merasa kalau derajatnya lebih tinggi setelah bergabung dengan anggota Yakuza. Adegan berganti lagi di sebuah pemandian, terlihat Kazuo dan Ogisu bersama gengnya sedang bersantai di tempat itu. Namun lagi-lagi Momo membuat masalah dan mengadukannya kepada Ogisu. Ketika Ogisu sedang meledak-ledak, langsung ciut karena jumlah lawannya yang jauh lebih banyak, dan semuanya adalah orang dewasa. Kebetulan di tempat itu juga ada Bang Ken dan Makise. Bang Ken yang tak suka kebisingan maju untuk membuat perhitungan. Tetapi ia juga hanya bisa menelan ludah saat tahu bahwa orang-orang bertato itu adalah para anggota Yakuza. Akhirnya dengan konyol mereka pun kabur meninggalkan pemandian itu. Besoknya Bang Ken datang ke susuran setelah tahu bahwa Ryohei bersekolah di sana. Sesampainya di sana, ia malah bertemu dengan Kazuo, anak yang ia lihat di pemandian kemarin. Sedangkan Ryohei yang juga di sana masih bersikap sama dengan mengabaikan pengasuh masa kecilnya itu. Akhirnya Bang Ken hanya berbincang-bincang dengan Kazuo dan menceritakan bahwa dulu ia juga merupakan alumni dari susuran. Di tempat lain, Fujiwara mendapatkan hukuman dari Naraoka karena seenaknya menggunakan nama klan Otsu untuk mentang-mentang di jalan. Fujiwara yang menyesal mendapatkan kesempatan keduanya setelah menyepakati syarat dari Naraoka, yaitu ia harus bersedia menghancurkan showroom mobil Nakata Auto, tentu dengan tetap menyembunyikan identitasnya. Dengan kepercayaan yang kembali ia dapat, Naraoka memberikannya anggota untuk melancarkan aksinya. Ia bersama timnya pun datang ke showroom dan mulai membuat kekacauan.
Jelas Bangken yang melihatnya tak tinggal diam. Ia pun melakukan perlawanan dan berhasil membuka penutup wajah dari Fujiwara, membuatnya tahu kalau ini semua adalah perbuatan dari Naraoka. Tak lama setelah itu, Aya dan Makise datang juga membantu dan berhasil mengusir mereka. Namun tak berhenti sampai di situ. Fujiwara memanfaatkan kekuatannya ini untuk memberikan pelajaran kepada para siswa SMA Kurosaki. Tak pandang bulu, ia pun juga menghajar habis-habisan anak-anak dari susuran sebagai pelampiasannya karena kegagalannya di masa lalu untuk menjadi penguasa. Sampai puncaknya ia menerobos ke dalam bus, bertemu dengan Goura dan dua temannya, Honda dan Takagi. Beruntung Goura dapat lolos. Beruntung Goura dapat lolos dari pengeroyokan itu meskipun harus meninggalkan kedua temannya. Singkat cerita, meskipun dipenuhi oleh luka, Takagi dapat kembali dengan selamat. Sayangnya Honda tak berhasil lolos dan masih disandra oleh geng Fujiwara. Soshi pun mendesak Goura sebagai pemimpin tertinggi untuk melakukan serangan balasan. Tapi entah kenapa Goura merasa ragu dan masih belum bisa mengambil keputusan apa-apa. Hal ini memicu perseteruan internal di antara mereka. Soshi merasa Goura ini lambat sehingga ia pun meninggalkannya. Barulah sore harinya Honda dibawa ke suzuran oleh Shibata yang menjelaskan bahwa geng Fujiwara sengaja meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mengadu domba dua sekolah tersebut. Di klan Otsu, Naraoka marah besar atas kegagalan Fujiwara untuk menghancurkan showroom mobil Nakata Auto. Terlebih lagi, identitasnya juga sudah terbongkar. Namun ia tidak berhenti sampai di situ, ia pun memerintahkan Fujiwara untuk membakar showroom itu sampai tak bersisa. Meskipun sebenarnya merasa ragu, Fujiwara pun mengiyakan perintah itu. Ryohei yang mengetahui hal tersebut menawarkan dirinya untuk ikut bersama Fujiwara. Bahkan Ryohei meminta koreknya dan berniat membakar tempat itu dengan tangannya sendiri. Tetapi sebelum korek itu dinyalakan, kemudian datanglah Bangken bersama Aya dan Makise untuk mencegah aksi mereka. Bangken merasa sangat kecewa dengan Ryohei, karena jalan yang ia pilih berseberangan dengan jalan yang dikehendaki oleh almarhum ayahnya, yaitu menginginkan Ryohei agar lebih banyak berbuat kebaikan. Bangken bahkan sampai menyirami dirinya sendiri dengan bensin, lalu menantang Ryohei untuk membakarnya. Sayangnya Fujiwara sama sekali tak bersimpati dengan hal itu dan tetap melemparkan koreknya untuk membakar tempat tersebut. Sementara itu, Goura yang sudah habis kesabaran akhirnya bertindak sendiri untuk membuat perhitungan dengan geng Fujiwara. Sayangnya rekan-rekan dari Fujiwara sangat loyal. Meskipun dipukuli hingga babak belur, ia sama sekali tidak memberitahukan di manakah Fujiwara. Ia malah menyuruhnya bertanya kepada anak susuran yang bernama Kagami Ryohei yang juga terlibat dalam masalah ini. Namun Goura yang lengah berhasil ditikam oleh salah satu anak buah Fujiwara dari belakang. Tetapi dengan tetap menahan rasa sakit, ia pun kembali ke susuran untuk mencari Ryohei yang telah menjadi pengkhianat dari susuran. Ryohei yang tak terima malah menantang Goura untuk bertarung. Jelas Goura dapat ia kalahkan dengan mudah mengingat luka tusuk yang baru saja ia dapat. Setelah mengalahkan Goura, kini secara otomatis Ryohei telah menjadi penguasa di susuran. Di waktu yang bersamaan, Shibata berhasil menemukan lokasi dari Fujiwara. Pembicaraan mereka pun semakin memanas yang berujung kepada baku hantam. Pada awalnya Shibata bisa mengalahkannya, namun kemudian Fujiwara dengan licik melemparkan pasir untuk mengaburkan pandangan lawannya dan berhasil menang sekaligus mematahkan salah satu lengan dari Shibata. Kembali ke susuran, Ryohei yang telah mengambil alih kepemimpinan Goura menantang Kazuyo untuk bertarung, tetapi Kazuyo tidak meladeni tantangan itu. Datang juga Aogisu yang berusaha merelai mereka. Tidak berbeda dari sebelumnya, Kazuyo sama sekali tidak punya hasrat untuk bertarung dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Ogizu yang juga ia tinggalkan pun menjadi bulan-bulanan mereka. Di balik ketidakinginannya bertarung karena mengikuti permintaan dari sang ibu agar tak berakhir seperti almarhum ayahnya yang meninggal dalam sebuah perkelahian saat ia masih kecil. Singkat cerita, Kazuyo datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Ogisu yang tadi ia tinggalkan. Tentu saja Ogisu merasa kesal karena tindakan Kazuyo sangat mengecewakan. Sebenarnya Ogisu masih berharap Kazuyo dapat menguasai susuran, tetapi setelah melihat apa yang terjadi, harapannya pun telah sirna. Di situ Kazuyo juga bertemu dengan Goura dan Shibata. Goura mengatakan bahwa ia tahu kalau Kazuyo memiliki kekuatan tersembunyi.
Ia pun meminta Kazuo bergerak karena bagaimanapun juga ia adalah anak susuran. Shibata pun juga sependapat, menurutnya Kazuo harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam harinya ia pun memutuskan untuk bertarung dan mulai melatih pukulannya kembali. Sekilas ini mengingatkan saya dengan adegan Steve Rogers pasca dibangkitkan kembali di filmnya Marvel. Paginya Kazuo langsung mendatangi geng Ryohei untuk mendeklarasikan perang besok ba'da duhur Baiwan di atap sekolah untuk memperebutkan tahta susuran. Singkat cerita, Ogisu pun bersedia ikut, begitu juga Goura yang sudah keluar dari rumah sakit. Dan inilah final battle di film ini, serentak mereka berjalan slow motion diiringi oleh backsound khas dari Cross Zero. Mereka pun langsung disambut oleh geng Ryohei yang membuat suasana semakin memanas. Tetapi Kagami Ryohei tidak ada di sana karena ia lebih memilih menunggu di atap gedung mempersiapkan kondisinya tetap fit untuk Baiwan melawan Kazuo. Pertempuran pun tak terelakkan. Goura cukup kesulitan menghadapi Fujiwara mengingat cederanya yang masih belum sembuh. Secara mengejutkan, Shibata pun juga datang dengan salah satu tangannya yang masih diperban. Ia lalu menantang Fujiwara untuk bertarung, hingga tak lama setelah itu bajunya sobek menunjukkan luka bakar lamanya karena tindakan Fujiwara. Melihat luka bakar itu adalah ulahnya, tiba-tiba hasrat bertarung Fujiwara pun menghilang. Ia pun pergi dari tempat itu. Udah gitu aja. Sementara itu tak perlu waktu lama, sampailah Kazuo di atap gedung menemui Ryohei. Kalau dipikir-pikir harusnya ini kurang sportif ya, mengingat Kazuo yang tenaganya sudah lumayan terkuras akibat tawuran di bawah tadi melawan Ryohei yang gak ngapa-ngapain. Namun kendati demikian, tetap saja pertarungan itu dapat dimenangkan oleh sang tokoh utama. Setelah perang usai, Kazuo menyerahkan Ryohei kepada Banken untuk mendapatkan perawatan medis. Beberapa bulan setelahnya, terlihat Nakata Auto yang sudah dibangun kembali dengan wajah baru. Sedangkan atas tindakan kriminalnya, Naraoka berhasil dijebloskan ke penjara. Mengikuti tradisi di sekolah susuran, pemimpin tertinggi haruslah bertarung melawan sang legenda Rindaman untuk mengukur kemampuannya. Terlihat juga Fujiwara yang telah mendapatkan hidayahnya menonton pertarungan mereka dari atas jembatan. Tak butuh waktu lama, Kazuo pun segera berteriak dan melancarkan serangan pertamanya. Tamat. Pokoknya tamat.